أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ahli keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan kita tentu pengikutnya yang berusaha untuk istiqamah, mengikuti, meneladani, mengamalkan semua tuntunannya, sehingga kita layak insya Allah termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada majelis kali ini kita akan membahas surat Asy-Syu'ara dari ayat 141 sampai dengan ayat 160. 4 ayat tadi sudah kita bacakan, yaitu berbicara tentang kaum Nabi Saleh alaihi salam yang dikenal dengan kaum Tsamud. Kaum Tsamud telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Sungguh aku ini seorang rasul yang diutus oleh Allah untukmu, yang bersifat amin, dapat dipercaya. Maka bertakwalah kalian selalu kepada Allah dan taatlah kepadaku dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala." Kisah kaum Tsamud adalah juga termasuk kisah yang paling banyak di dalam Al-Quran. Di surat Asy-Syu'ara ayat 141 sampai dengan 160 hanya berbicara tentang kisah kaum Tsamud, kaum Nabi Saleh alaihi salam. Kaum ini dikenal dengan kata Tsamud, yaitu nama bagi kaum yang tinggal di peradaban Arabia kuno. Dikenal pula dengan Al-Hijr karena mereka tinggal di bukit-bukit dan keahlian mereka adalah bercocok tanam, beternak, bahkan bidang arsitektur. Padang pasir dan pegunungan ini justru menjadikan mereka mahir mengukir, memahat, bahkan membuat istana-istana di atas gunung, di atas bukit. Kemahiran serta keunggulan mereka dalam bidang ini menjadikan gaya hidup mereka erat dengan kemaksiatan, berfoya-foya, berzina, mabuk, dan melakukan perbuatan keji yang lainnya. Karena keadaan semakin sangat melampaui batas, maka Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam mengajak mereka bertauhid, beriman kepada Allah, mengajak mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela, mengajak mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tidak meninggalkan apa yang mereka miliki, tidak meninggalkan kemahiran mereka, namun ditambah dengan keimanan, ditambah dengan ketaatan, ditambah dengan hanya menjalankan ibadah, kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah kaum Tsamud ini memang kisah yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran, dan Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau menyebutkan bahwa Nabi pernah singgah di Al-Hijr, yaitu di pemukiman kaum Tsamud. Bahkan Al-Hijr itu sudah masuk dalam kategori sebagai World Heritage, yaitu peninggalan dunia yang dipelihara, yang dijaga, yang diakui oleh UNESCO pada tahun 2008. Letaknya adalah antara Saudi Arabia dengan Jordania atau Suriah. Atau saat itu Nabi memang sedang melakukan perjalanan ke Tabuk
maka dikenal pula dengan Madain Soleh, tempat melangsungkan peternakan, mengolah tanah dengan sebaik-baiknya, tempat yang sangat luas yang dinisbahkan kepada Nabi Soleh alaihi salam. Begitulah gambaran ringkas tentang kaum Nabi Soleh, dan akhirnya tentu mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah mereka berubah menjadi kuning, kemudian menjadi merah, bahkan selanjutnya menghitam. Mereka bukannya bertambah menyadari, tapi mereka malah bertambah geram dan mengancam Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian Allah mengirimkan petir, gempa bumi yang dahsyat, menghujani mereka dengan batu-batu besar yang turun menjatuhi kepala mereka, sehingga mereka disambar petir dan mereka binasa luluh lantah dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dari ayat 141. Kadzabat Thamudul mursalin, telah berdusta, telah mengkhianati kaum Thamud terhadap al-mursalin, utusan-utusan Allah. Allah menyebutnya al-mursalin, para utusan Allah, tapi para ulama tafsir mengingatkan bahwa betul, mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan semua nabi. Mereka mendustakan satu nabi, yaitu Nabi Soleh. Tapi Allah sebut, kadzabat Thamudul mursalin, mereka telah mendustakan, mereka telah mendurhakai para rasul, utusan-utusan Allah. Itulah yang disampaikan di ayat 141, karena kaidahnya tidak mempercayai satu nabi. Mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan semua nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua nabi adalah sama, utusan Allah, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianugerahi oleh Allah wahyu, demikian juga mukjizat yang sesuai dengan keadaan zamannya. Ayat 142 Allah jelaskan siapa yang dimaksud dengan al-mursalin, yang tadi maknanya adalah semua utusan Allah. Dikhususkan di sini, idz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun, ketika saudara mereka yaitu Nabi Soleh, berarti yang mereka dustakan adalah Nabi Soleh. Allah menyebutnya akhuhum karena Nabi Soleh berasal dari kaum mereka, berasal dari keturunan mereka, sehingga mereka itu bersaudara karena mereka berasal dari satu keturunan. Dan Allah berkehendak mengutus Nabi itu dari kaumnya sendiri, bukan dari orang lain. Nabi berasal dari kaumnya, sehingga kaumnya mengenal nabinya, Nabi pula mengenal kaumnya, maka disebutlah akhuhum, saudara mereka. Nabi Soleh mengatakan kepada kaumnya Thamud, ala tattaqun, mengapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? At-taqwa di sini maknanya adalah diantaranya takut kepada Allah, itu tanda takwa. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardo mengatakan, takwa itu secara praktisnya adalah dia takut dengan Allah. Al-khawfu minal jalil, takut yang sangat besar akan murkanya, takut akan siksanya, takut tidak mendapatkan rahmat Allah. Namun juga al-isti'dad li yaumi rahil, kata sahabat Ali. Dengan takutnya ia mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Dan bekal yang disebutkan oleh sahabat Ali adalah al-iman bitanzil atau al-amal bitanzil. Ia mengimani dan mengamalkan semua yang Allah wahyukan kepada Nabi, Allah wahyukan kepada utusan-utusannya, yaitu bentuknya bagi kita Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala tattaqun, memadai. Dalam istilah Arab, ketika dikatakan bertakwalah kepada Allah, itu mencakup seluruh yang Allah perintahkan, mencakup pula meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat takwa karenanya menjadi wasiat utama ketika khatib menyampaikan khutbahnya, usikum wa nafsi bittaqwallah,
Aku wasiatkan diriku dan kalian semua, wahai jamaah, untuk selalu bertakwa kepada Allah. Wasiat para nabi juga takwa. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami sudah mewasiatkan. Orang-orang sebelum kalian sudah berwasiat. Para nabi sudah berwasiat. Utusan-utusan Allah berwasiat. Orang-orang soleh sudah berwasiat. Orang tua kita sudah berwasiat, guru-guru kita sudah berwasiat. Wasiatnya adalah ala tattaqun, hendaklah kalian semua, kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Saleh menyampaikan itu, Nabi Saleh pula mengingatkan kaumnya. Beliau adalah berasal dari mereka. Beliau berketurunan dari kaum Tsamud. Namun beliau mengingatkan bahwa beliau datang diutus oleh Allah sebagai Rasulun Amin, Rasul yang layak dipercaya. Sesungguhnya kata Al-Amin sering kita sematkan kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad Al-Amin. Namun seluruh Nabi adalah Al-Amin karena apa yang mereka sampaikan dari Allah. Sehingga mereka layak dipercaya. Dan mereka mengatakan dari Allah tidak ada yang mereka kurangi, tidak ada yang mereka tambah. Betul-betul Al-Amin, dapat dipercaya. Dan kenapa dapat dipercaya? Karena mereka menyampaikan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, salah satu dari sifat Nabi yang sangat mulia adalah Al-Amin. Dan gelar Al-Amin ternyata didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Semua masyarakat mengenal Nabi dapat dipercaya, tidak pernah berdusta. Nabi selalu benar dalam ucapannya, selalu mulia dalam perilakunya, akhlaknya selalu mengagumkan masyarakat. Di sini Nabi Saleh pun mengingatkan, inni lakum rasulun amin. Sungguh aku ini betul dari kalangan kalian. Tapi aku memang dipilih oleh Allah menjadi Rasul, utusan Allah. Dan aku adalah seorang yang dapat dipercaya. Kemudian Nabi Saleh menyebutkan lagi apa yang ia pesankan kepada kaumnya. Agar kaumnya mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan. Fattaqullaha wa ati'un. Pesannya di ayat 144. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusku menjadi Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadaku agar kalian bertakwa hanya kepada Allah, kalian taat kepadaku. Tapi wa ati'un, taat kepadaku dalam arti karena aku mentaati Allah. Kita taat kepada orang tua kita yang mentaati Allah. Kita taat kepada sahabat kita taat kepada siapapun karena mereka mentaati Allah. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Allah pula menjamin orang yang taat kepada Rasul, sungguh dia taat kepada Allah. Yang taat kepada sahabat Nabi, taat kepada Allah. Taat kepada tabi'in, taat kepada sahabat. Taat kepada ulama, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Namun paling tinggi adalah taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasul, utusan Allah, barulah kita mentaati siapapun kalau mereka mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Kata para ulama tafsir, sungguh wasiat Nabi Saleh adalah wasiat nabi-nabi sebelumnya. Ada Nabi Hud sebelumnya, ada Nabi Nuh sebelumnya yang sudah dibahas. Nanti pula ada Nabi Syuaib yang akan dibahas. Nah, semua nabi pesannya sama, bertakwa kepada Allah. Karena takwa adalah merupakan tingkatan tertinggi dari kita beriman kepada Allah. Sungguh yang paling mulia di antara kalian, yang paling tinggi derajatnya di antara kalian, inna akramakum indallah, di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyebutkan pula yang nanti banyak masuk surga adalah karena takwanya dan akhlak yang mulia. Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seseorang, insyaallah memasukkan kita semuanya ke dalam surga adalah karena takwa kita kepada Allah dan karena akhlak kita yang mulia kepada sesama. Hablum minallah, takwa kepada Allah. Akhlak yang mulia, hablum minan nas. Nabi Saleh alaihissalam setelah menyampaikan beberapa nasihat,
beberapa pesan, kemudian beliau mengingatkan bahwa apa yang beliau lakukan tidak merugikan kaumnya. Nabi tidak meminta apapun balasan dari kaumnya dalam bentuk materi atau yang lainnya. Nabi hanya ingin menyelamatkan, membawa mereka kepada jalan kebaikan. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Komitmen para nabi diingatkan oleh Allah di ayat 145, aku tidak meminta imbalan apapun atas ajakan aku, atas nasihatku. Imbalanku adalah yakin dari Allah, seru sekalian alam. Tuhan Rabbil Alamin. Semuanya adalah Allah. Kalau aku serahkan kepada Allah, kata Nabi Soleh, maka Allah lah yang menjaminku. Allah yang menjamin duniaku, Allah yang menjamin akhiratku. Allah yang menjamin rizkiku, Allah yang menjamin kebahagiaanku. Karena aku diutus oleh Allah, maka aku melaksanakan perintah Allah. Dan aku ingin mengajak kalian kepada kebahagiaan. Tidak sedikit pun aku meminta dari kalian. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Wahai kaumku, kata Nabi Soleh, ingat, aku tidak minta apapun. Sehingga ketulusannya itulah yang diyakini oleh Nabi Soleh alaihissalam. Ketulusannya dirasakan oleh masyarakatnya yang beriman. Tidak ada sedikit pun merugikan atau mengurangi. Tetap saja perjalanan hidup mereka tidak ada yang di stop oleh Nabi Soleh. Mereka tetap berkehidupan, mereka memahat, mengukir, mereka meningkatkan hasil pertanian karena kesuburan tanahnya, karena berbagai macam anugerah Allah. Namun yang Nabi Soleh minta kepada mereka, bertakwa, taat, tinggalkan maksiat, tinggalkan perbuatan dosa. Karena itu seluruhnya adalah akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atutrakuna fima hahuna aminin. Kaumku, kata Nabi Soleh, apakah kamu mengira akan dibiarkan kalian melakukan keburukan, kejahatan, kerusakan, dan kalian merasa aman di tempat tinggal kalian? Sudah mulai bahasa Nabi Soleh mengingatkan akan kemungkinan Allah Subhanahu wa ta'ala murka dengan mereka karena perbuatan tercela, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Pada awalnya bentuknya adalah basyir, kabar gembira, mengingatkan, nasihat, wejangan. Namun ketika mereka berulang kali tidak mau pula menerima, mereka tutup telinga mereka. Mereka tidak mau mendengar, mereka mencemooh, mereka menghina. Nabi Soleh alaihissalam khawatir atas mereka. Kekhawatiran itu, kata para ulama, Nabi Soleh sayang kepada kaumnya. Khawatir kalau kalian terus-menerus maksiat, berbuat dosa, khawatir kalian tidak aman. Kalian tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya la in syakartum la azidannakum. Kalian bersyukur, Allah tambahkan. Tapi kalau kalian ingkar, kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid. Bahwa sungguh azab Allah amat sangat pedih, azab Allah amat sangat besar. Nabi Soleh mengingatkan sekian banyak anugerah nikmat Allah kepada kaumnya. Kaum Nabi Soleh adalah kaum yang diberikan anugerah yang sangat luar biasa. Salah satu anugerahnya fi jannatin wa uyun, kebun-kebun, mata air amat sangat agung. Mereka diberi oleh Allah sumber mata air yang selalu mengalir, tidak pernah kering. Subhanallah, sehingga hasil tanamannya, hasil perkebunannya, hasil pertaniannya amat sangat besar. Seharusnya ketika mereka mendapatkan banyak limpahan karunia dari Allah, nikmat yang tiada terhingga, itu dijadikan alat mereka semakin bersyukur. Ya Allah, ini karuniamu. Semuanya, sumber mata air, kemudian hasil tanaman, pertaniannya, perkebunannya bagus. Mereka semakin syukur kepada Allah, mereka semakin ingat kepada Allah. Nabi Soleh mengingatkan, ini nikmat Allah kepada kalian. Fi jannati wa uyun, kebun-kebun, mata air, tanaman-tanaman, pohon korma yang mayangnya lembut, wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Ayat 148, banyak sekali. Dalam kaidah ilmu tafsir, ini beberapa contoh bagaimana Allah menganugerahkan limpahan karunia yang sangat besar kepada kaum Tsamud, kaumnya Nabi Soleh. Dan Nabi Soleh mengingatkan agar mereka kemudian merenungkan, mereka kemudian menyadari bahwa semua yang ada pada mereka, kenikmatan dan berbagai macam anugerahnya,
itu datangnya dari Allah, maka diingatkan ini nikmat-nikmat kalian yang kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah nikmat dalam bentuk sumber mata air, perkebunan, pertanian yang melimpah ruah hasilnya, Nabi Saleh mengingatkan pula, dan kalian diberikan kemampuan, watanhitun minal jibali buyutan farihin, kalian punya keahlian memahat, kalian terampil membuat bangunan-bangunan, istana-istana di atas bukit dan di atas gunung, buyutan, rumah-rumah farihin yang sangat megah. Mereka tinggal di bukit-bukit. Masya Allah, ini adalah merupakan satu keterampilan, satu anugerah yang sangat besar. Bahasa sekarang, ilmu dan teknologi yang sangat canggih. Bisa dibayangkan ini di awal, di masa-masa awal mereka sudah bisa memahat bukit menjadi istana, menjadi gedung-gedung yang mewah, yang megah. Kalau tanpa anugerah Allah, bagaimana mungkin? Kekuatan fisik mereka, kemampuan mereka adalah betul anugerah dari Allah. Ilmu yang mereka dapatkan, keterampilan adalah ilmu, kemahiran adalah ilmu, itu juga anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh mengingatkan, semua kemahiran kalian, semua ilmu kalian, semua keterampilan kalian sampai diabadikan. Bukit-bukit beralih menjadi istana, gedung, rumah-rumah berkat keterampilan, berkat ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Setelah menyampaikan itu, Nabi Saleh mengingatkan kembali, fattaqullaha wa ati'un, wahai kaumku, apalagi yang menyebabkan kalian tidak bertakwa, tidak taat kepada Allah. Sekian banyak nikmat, sekian banyak keterampilan, sekian banyak ilmu yang engkau dapatkan dari Allah, harusnya kalian semakin mensyukuri Allah. Bahasa berikutnya adalah Nabi Saleh setelah menyampaikan berbagai nikmat, mengingatkan mereka dengan anugerah Allah yang sangat besar. Kemudian ditutup dengan, bertakwalah kembali kepada Allah, taatlah kepadaku karena aku menyampaikan ini dari Allah dan aku tidak mendapatkan apapun dari kalian, semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh mendekati beberapa orang. Mendekati beberapa orang yang menurut Nabi Saleh adalah mudah untuk diajak, mudah untuk dibawa kepada kebaikan. Mereka diingatkan, jangan kalian mengikuti orang-orang yang melampaui batas. Wala tuti'u amrul musrifin. Ayat 151 dikatakan, di antara mereka ada al-musrifun, orang-orang yang melampaui batas. Artinya, melakukan kemaksiatan berlebih-lebihan, melakukan kejahatan di luar dari batas. Mereka tidak mengingat hak orang lain, tidak mempedulikan keadaan orang lain, nasib saudaranya, nasib siapapun tidak diperhatikan oleh mereka. Dikatakan al-musrifin. Siapa itu al-musrifin? Allah ingatkan di ayat berikutnya, yaitu yang selalu membuat kerusakan di bumi dan tidak pernah melakukan perbaikan. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Bumi ini kita olah, bumi ini kita gali seluruh kebaikannya, tapi kembali kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Kenapa? Karena bumi, karena seluruh yang ada adalah juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-musrifun, orang-orang yang berlebih-lebihan, orang yang mengabaikan tuntunan Allah, mengabaikan tuntunan nabinya, bahkan kemaksiatannya semakin merajalela. Itu tanda dia seorang yang israf, musrifin, berlebih-lebihan. Tapi konteksnya berlebih-lebihan dalam kemaksiatan. Padahal berlebih-lebihan dalam yang mubah saja dilarang oleh Allah. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Makan dan minum itu mubah. Namun berlebih-lebihan dilarang oleh Allah. Bagaimana berlebih-lebihan dalam dosa, dalam kemaksiatan, dalam kejahatan, dalam merusak bumi Allah Subhanahu wa taala, dan sama sekali mereka tidak melakukan perbaikan. Mereka tidak menginginkan kebaikan karena yang mereka lakukan adalah kerusakan, kejahatan, sehingga itu berdampak kepada sekelilingnya, berdampak kepada teman-temannya, sahabat, berdampak kepada kaumnya. Kesalahan, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, oleh beberapa orang, dampaknya dirasakan oleh semua kita. Ya,
wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kata Allah di surat Al-Anfal, hindari perbuatan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang dan itu mendapatkan keburukannya siapapun yang berada di tempat tersebut. Berhati-hatilah, waspadalah terhadap sebuah kejahatan, kemaksiatan dan dosa yang tidak Allah timpakan hukumannya kepada mereka yang berbuat, tapi kepada semua yang berada di tempat yang dekat dengan orang yang berbuat dosa tersebut. Mereka kemudian mengatakan, setelah Nabi Saleh mengingatkan, beberapa orang diajak, kemudian jangan kalian patuh kepada orang-orang yang suka berbuat kerusakan, berbuat kejahatan. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perkatakan, na'udzubillahi min dzalik. Mereka mengatakan, engkau bukan nabi, innama anta minal musahharin. Engkau Saleh hanyalah orang-orang yang terkena sihir. Jangan-jangan apa yang kau katakan ini karena engkau sudah terkena sihir, sehingga ucapanmu tidak jelas. Kamu malah melarang kami, harusnya kamu ikut kami. Begitu yang mereka katakan. Dianggap Nabi Saleh terkena sihir, sehingga ucapannya ngelantur. Ya, apa yang disampaikan kok berbeda dengan mereka. Harusnya sudahlah, ikut saja apa yang ada, ikut bersama kerusakan-kerusakan yang dilakukan. Ini ungkapan yang sesungguhnya adalah menghina Nabi Saleh alaihissalam. Dan mereka menambah lagi, Anda hanya orang biasa. Ma anta illa basyarum misluna. Apa yang hebat dari kamu? Kamu sama dengan kami. Kamu berasal dari kami. Kamu pula tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang kau katakan itu hanya ucapan-ucapan belaka. Sungguh engkau manusia biasa. Kami akan percaya, maka datangkan mukjizat sehingga kami betul-betul percaya bahwa engkau adalah utusan Allah. Di sini kata para ulama, mereka meminta mukjizat. Mereka minta pembuktian dalam bentuk yang mereka nampak, yang mereka saksikan. Yaitu nanti mukjizatnya adalah naqatullah, unta betina yang langsung Allah ciptakan. Tanpa adanya ya induk atau pejantannya. Tapi langsung dari bukit. Dan itu mereka saksikan. Dan itulah yang mereka minta. Tapi nanti mereka justru malah mengabaikan. Tidak mengimani pula, bahkan mereka membunuh unta yang betul-betul disebut oleh Al-Quran, naqatullah, unta betinanya Allah. Artinya langsung Allah ciptakan dengan tangannya, kun fayakun. Panjang kisah tentang bagaimana mereka minta mukjizat, minta bukti, minta tanda. Nabi Saleh alaihissalam akhirnya mohon kepada Allah agar diperkuat ia dengan mukjizat yang dapat disaksikan. Nasihat tidak mempan, ya, ucapan-ucapan baik, ya, wasiat-wasiat tidak mereka dengar, mereka minta bukti yang nyata. Maka kemudian Nabi Saleh menjawab, ini seekor unta betina. Kalian berhak untuk ya mendapatkan manfaat dari unta ini. Namun kalian biarkan unta ini untuk mendapatkan makanan dan minumannya. Tidak boleh kalian ganggu. Hadhihi naqatul laha syirbun. Ini seekor unta betina. Sebelum ayat ini, kalau kita baca di surat-surat yang lain, misalnya di surat Al-A'raf atau di surat Hud, Allah menjelaskan bahwa Allah mencipta, membuktikan, menganugerahkan mukjizat kepada Nabi Saleh sesuai permintaan kaumnya. Tiba-tiba dari balik bukit keluar seekor unta betina yang besar yang disebut dengan naqatullah. Nabi Saleh menunjuk, ini unta yang kalian inginkan. Kalian berhak mendapatkan apapun manfaat dari unta itu. Tapi kalian membiarkan unta itu makan, minum, membiarkan unta itu melakukan apapun. Tidak boleh diganggu karena itu adalah unta Allah Subhanahu wa taala. Diwanti-wanti di ayat 156. Jangan kalian menyentuh unta itu dengan kejahatan. Tidak boleh melukai, tidak boleh menyakiti. Kenapa? Ini isyarat terakhir. Pembuktian mukjizat secara fisik, secara materi yang dapat disaksikan. Kalau masih ingkar, maka diingatkan, jika kamu mengganggu, melukai, menyakiti, atau memperlakukan unta ini dengan perlakuan yang tidak baik, tidak patut, maka kalian akan ditimpa azab yang sangat dahsyat.
fayakhudzakum adzabu yaumin azim. Bagaimana respon mereka? Bagaimana tanggapan mereka? Ini unta sudah ada, apalagi yang kalian butuhkan? Ketika mereka melihat betul unta itu ada, bukannya mereka semakin beriman, semakin yakin, mereka kemudian mencari cara agar unta itu tersiksa, agar unta itu pada akhirnya juga dibunuh. Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Dalam riwayat disebutkan bahwa mereka mencari seorang pemuda yang mau membunuh unta itu. Karena mereka tahu ini adalah wanti-wanti, tidak boleh melukai, menyakiti, apalagi membunuhnya. Maka mereka mencari orang yang siap membunuh dengan imbalan yang sangat besar. Ternyata ada seseorang yang siap dan ia melakukan perbuatan itu, namun pada akhirnya mereka pula menyesal. Fa'asbahu nadimin. Siapa yang menyesal? Sebagian mengatakan orang-orang yang berakal di antara mereka. Orang-orang yang memahami benarnya apa yang dikatakan Nabi Soleh. Mereka yang sudah sedikit tersentuh dengan dakwah Nabi Soleh, mereka menyesal. Namun ada yang mengatakan penyesalan ini semua masyarakat, semua kaum Nabi Soleh pada akhirnya menyesal karena tiba-tiba ya wajah mereka berubah tadi. Kuning, merah, dan kemudian kehitam-hitaman. Ternyata awan yang sangat gelap. Padahal mereka biasanya mendapatkan curahan hujan sehingga sumber mata air bagus, peternakan dan pertanian bagus. Tapi mendadak hitam, gelap gulita. Bahasa 158, fa'akhadzahumul adzab. Saat itulah berarti sudah waktunya Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, dan itu adalah hak Allah. Kita membaca kisah ini menjadi bahan perenungan kita bersama. Sungguh manusia sudah sangat banyak mendapatkan karunia nikmat Allah. Kita hanya diminta beribadah, diminta kita beramal soleh, berbuat yang baik, dan kebaikan itu untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Mereka ditimpa azab. Allah ingatkan, inna fi dzalika laayah. Sungguh pada apa yang terjadi pada mereka, pada yang menimpa mereka ada tanda kebesaran Allah. Namun disayangkan, akhir ayatnya menyebutkan hanya sedikit mereka yang beriman. Berarti kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua peristiwa itu adalah merupakan tanda dan bukti kekuasaan Allah. Adanya kegelapan, adanya hujan, adanya kering, kemarau yang panjang, adanya kesulitan, adanya penyakit, semuanya tanda kebesaran Allah. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah merenungkan, menjadikan sebagai pelajaran, mengambil hikmah, terus berikhtiar, semakin dekat dengan Allah, semakin bermunajat dengan Allah, semakin banyak beramal soleh, semakin banyak berinfak, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Karena itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kebaikan. Dan itu cara Allah mendidik manusia agar manusia jauh lebih baik. Karenanya inna fi dzalika laayah, dan begitu kalimat ini, kalimat ayat ini berulang di dalam Al-Qur'an, inna fi dzalika laayah, khususnya di surat Asy-Syu'ara setelah peristiwa kaum Nabi Nuh, kemudian peristiwa kaum Nabi Hud, dan yang kita bahas peristiwa kaum Nabi Soleh, setelahnya kaum Nabi Syu'aib. Pada akhir dari ayat-ayat, setelah semuanya berakhir dan Allah mengazab mereka, membinasakan mereka, Allah ingatkan untuk kita yang sedang membaca, untuk umat mulia, umat Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah ayat, tanda, bukti kebesaran, keagungan Allah, kekuasaan Allah yang menuntun kita untuk lebih mengimani, lebih meyakini, lebih takut kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih banyak lagi amal ibadah yang kita lakukan, lebih meningkatkan lagi kebaikan kita, lebih lagi kita menjalankan berbagai jenis kebaikan, lebih lagi kita meninggalkan berbagai keburukan, menghindari perbuatan dan perilaku tercela atau sifat-sifat yang tidak terpuji, sehingga insya Allah akhir dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah kita termasuk orang-orang yang layak mendapatkan banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah tutup dengan inna fi dzalika laayah, semuanya adalah tanda. Allah ingatkan tentang
sifatullah, tentang agungnya Allah. Sungguh Tuhanmu, dialah Allah, lahuwal azizur rahim, maha perkasa dan maha penyayang. Profesor Mutawalli Asy-Sya'rawi mengingatkan bahwa inilah dua sifat Allah. Sifat yang pertama Al-Aziz, maha perkasa, yang akan menimbulkan rasa takut kita kepada Allah, dan rasa takut itu mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada sifat Ar-Rahim yang menghadirkan roja. Allah tetap saja maha penyayang. Namun ingat, Allah maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala punya hak untuk menghukum manusia. Allah juga sudah membuktikan ada kaum yang diazab oleh Allah. Tapi Allah juga maha penyayang. Banyak kaum yang dimaafkan oleh Allah, kaum yang diberikan banyak kemuliaan oleh Allah. Kedua-duanya yaitu sifat yang menunjukkan khauf kita kepada Allah. Maha perkasa, maha keras azabnya, maha teliti, amat cepat hisabnya. Atau yang sifatnya adalah Ar-Raja, menghadirkan harap kita. Allah maha penerima taubat, Allah memberi rizki, Allah maha pemaaf, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Lahuwal azizur rahim. Sunnatul Quran, Al-Quran menyebut sifat Allah dalam dua aspek. Sifat yang menunjukkan kemuliaannya, yang menghadirkan Ar-Raja, atau sifat yang membuat kita meningkatkan rasa takut kita, khasyatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhir kisah Nabi Soleh, kisah kaum Tsamud, dengan bagaimana sabarnya Nabi Soleh. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lain. Nabi Soleh sudah berpahala, Nabi Soleh sudah menjalankan dengan sebaik-baiknya, semuanya tetap saja yang akan bertanggung jawab adalah kaumnya, kita masing-masing. Allah taziru waziratun wizru ukhra, masing-masing akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Keburukan ia mendapatkan keburukan, kebaikan pula ia akan mendapatkan kebaikan. Ayat 160 sesungguhnya berbicara tentang kaum lain atau kaum Nabi Lut alaihi salam. Bahasanya sama dengan ayat 141 tentang kaum Tsamud yang kita bahas, yaitu kadzabat qaumul Lutinil mursalin. Kalau tadi kadzabat Tsamud al-mursalin, kaum Tsamud mendustakan rasul-rasul Allah, yaitu Nabi Soleh. Di sini Allah ingatkan, tidak berakhir kisahnya, ada lagi kisah berikutnya, yaitu di ayat 160 sampai ayat berikutnya adalah tentang bagaimana kaum Nabi Lut mendustakan utusan-utusan Allah. Karena mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita berharap bahwa kita termasuk yang mengimani semua nabi-nabi Allah. Kita semua termasuk yang mengikuti tuntunan Nabi. Tentu Nabi yang kita yakini dan kita jadikan teladan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tuntunan Allah, mengikuti tuntunan Nabi, dan Nabi sudah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya adalah untuk kebahagiaan, kebaikan dunia kita ini, dunia yang beragam ini, dan semuanya insya Allah untuk bekal akhirat kita, yaitu rahmat Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang Allah anugerahkan rahmatnya, Allah turunkan ketenangannya, Allah catat sebagai amal soleh, memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Semua yang sudah kita alokasikan, sudah kita berikan untuk kebaikan majelis ini, Allah ganti dengan yang lebih baik. Jazakumullah khairah, khususnya kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Kautsar, para pengurus semuanya, ibu-ibu jemaah sekalian, semua yang mengikuti majelis ini, semua yang selalu menjaga majelis ini, memberkahi majelis ini, yang mengikuti majelis ini dengan sebaik-baiknya. Majelisnya majelis Al-Quran, majelis yang sangat dimuliakan, taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita ketemu insyaallah di lain kesempatan, tetap dalam Majlis Taklim Al-Kautsar, mengkaji tafsir ayat-ayat Allah, tafsir Al-Quran yang sangat mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.